transparan, bersaing, efektif, terbuka, adil, dan akuntabel. Perpres pengadaan barang dan jasa meletakkan sistem dan prosedur yang diharapkan untuk mampu mewujudkan efisiensi, mencapai harga pasar, menghilangkan, meminimalkan KKN. Dengan pengadaan yang lebih terbuka dan transparan, mewujudkan persaingan sehat yang akan mendukung daya saing bangsa. Etika pengadaan ada berapa hal, Bapak Ibu sudah memahami dan mengetahui persis apa hal saja yang termasuk dalam hal yang diperhatikan dalam etika pengadaan, sebagaimana diatur dalam pedoman pengadaan barang dan jasa. Untuk aspek umum dan pengadaan, kita menjadi dalam proses pengadaan itu kita memang hanya melihat terkait dengan persekongkolan dan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan ya di antara para peserta tender. Artinya ada kesepakatan, ada perjanjian yang dilakukan oleh para peserta tender yang bertujuan untuk mengurangi persaingan di antara mereka. Jadi beberapa hal yang terkait Bapak Ibu yang perlu berhati-hati adalah dalam yang ditahan KPP memang tidak merupakan kasus pidana, ya, tapi kita memang untuk tindakan administratif. Namun apabila putusan suatu proses tender dinyatakan terbukti dan ingkrah, artinya di situ telah ada perbuatan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila contohnya tidak ada lagi upaya hukum dan putusan kita itu sudah berkekuatan tetap. Nah, ini terkadang beberapa putusan kita memang pelaku usaha itu untuk kenapa melakukan persekongkolan itu dilakukan memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih gitu ya, berlebih dalam arti tidak wajar dengan cara mengurangi persaingan di antara mereka. Artinya ada persaingan semu seolah-olah bersaing, sebenarnya tidak. Akibat dari perilaku ini artinya berdampak kepada pengguna barang dan jasa mendapatkan harga yang lebih mahal gitu ya, atau kualitas yang lebih rendah dibandingkan kalau tender itu dilakukan secara bersaing atau secara persaingan yang sehat, atau tender yang tender yang di dalam tidak ada persekongkolan dilakukan oleh para peserta. Sehingga beberapa kasus yang kita tangani ada yang setelah kita jatuhkan putusan sesuai dengan kewenangan kita, beberapa kita limpahkan ke Kejaksaan, ke Barreskrim, dan ada juga yang ke KPK, tergantung dari pejabat yang memiliki peran ya, tingkatannya dalam proses pengaturan pemenang dalam suatu tender yang yang ditangani atau yang diputuskan oleh KPPU. Jadi ini juga perlu Bapak Ibu memperhatikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 terkait dengan larangan persekongkolan tender di pasal 22, karena memang bisa berdampak juga putusan kita itu nanti akan digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya yang berwenang terkait untuk menangani kasus pidana. Meskipun tadi disampaikan bahwa kalau KPP itu hanya tindakan administratif, misalnya bisa jadi di situ ada markup yang membuat akibat persekongkolan akhirnya mendapatkan harga yang lebih mahal si pengguna jasa atau buhir gitu misalnya. Yang kedua juga dari proses tender tadi yang tadi kita lihat lebih mahal, sehingga di situ bisa jadi ada dinilai kerugian negara misalnya. Artinya hal-hal seperti ini bisa disampaikan ke Kejaksaan, atau dalam proses pemeriksaan kita juga mendapatkan keterangan dari para pihak bahwa ada pelaku usaha yang dipinjam gitu ya, atau digunakan oleh pelaku usaha tertentu gitu ya, dan bisa juga pihak, tergantung perannya masing-masing, apakah si pemenang tender atau ada temuan kita juga yang ngatur itu bukan ikut juga jadi peserta. Jadi tergantung pada case atau alat bukti yang kita peroleh selama proses penyidikan maupun pemeriksaan. Terkadang kita dapat juga pengakuan pendamping itu diberikan uang mundur gitu misalnya. Hal-hal seperti ini
bisa jadi ada juga dari pihak yang pihak dari pihak yang lain juga bisa mendalamin terkait dengan perilaku-perilaku yang terjadi dalam tender tersebut. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5, Bapak Ibu, tender itu adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan atau mengadakan barang-barang dan atau untuk menyediakan jasa. Jadi kalau kita lihat di penjelasan undang-undang untuk pasal 22, itu hanya memborong suatu pekerjaan dan mengadakan barang-barang. Namun di peraturan komisi terkait dengan pedoman pasal 22 kita menerbitkan, Bapak Ibu semua, terkait dengan Perkom, peraturan komisi yang mengatur terkait dengan pedoman pelaksanaan pasal 22. Dari Bapak Ibu juga, apakah itu dapat digunakan, nanti silakan di browsing di website kita, menjadi pedoman juga, checklist juga untuk mengidentifikasi apabila dalam proses tender Bapak Ibu akhirnya bisa menemukan gitu ya, bisa menemukan adanya indikasi bahwa di antara peserta tender itu telah terjadi kerjasama atau persaingan semua atau kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur salah satu pelaku usaha tertentu untuk memenangkan tender. Yang kedua, secara informal juga saya mendapatkan informasi misalnya dari pihak-pihak terkait yang terkait dengan proses pengadaan bahwa Bapak Ibu juga sebenarnya memiliki kemampuan untuk menemukan juga hal-hal yang contohnya menunjukkan bahwa ada ini kayak sepertinya kerjasama di antara para peserta tender di antara para peserta tender. Namun ada kekhawatiran juga kalau menggugurkan peserta tersebut. Sebenarnya sudah cukup jelas kalau saya lihat ya di pedoman itu, di pedoman pengadaan barang dan jasa, dan ini mungkin juga hasil komunikasi juga dengan LKPP ya, sehingga beberapa hal yang menjadi temuan kita juga ada dalam pedoman dalam Perpres tersebut diatur gitu ya dalam rangka mencegah. Namun seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketegasan dari Pokja juga apabila menemukan hal seperti itu harus cukup dibutuhkan juga gitu. Jadi pilihannya apakah ingin pada saat kita tetapkan pemenang, apabila ada yang melaporkan kita nggak bisa diproses gitu. Terkait dengan adanya prosedur atau pelanggaran-pelanggaran hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa. Atau seperti tadi kita ada risiko itu, kita tetap meloloskan peserta tender yang tidak memenuhi ketentuan atau aturan sebagaimana diatur dalam pedoman pengadaan barang dan jasa. Tinggal itu aja pilihannya. Jadi saya yakin juga Bapak Ibu semua juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apabila terjadi persaingan semu di antara peserta. Pasal 22, ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 itu setelah pernah diajukan GR oleh pelaku usaha terlapor di kita terkait dengan apakah KPPU berwenang menjatuhkan sanksi atau memeriksa yang bukan pelaku usaha. Itu yang disampaikan karena beberapa kasus kita ada yang menilai bahwa KPPU itu hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif itu hanya kepada pelaku usaha, namun tidak bisa memeriksa misalnya dari oknum yang kita duga bersekongkol dari instansi pemerintah, misalnya Pokja atau PPK maupun KPA, tergantung pada peran masing-masing atau fakta-fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan. Pasal 22 setelah di GR normanya berubah menjadi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan undang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Jadi di sini kita lihat bahwa ditegaskan juga bahwa KPPU itu selain pelaku usaha bisa memeriksa pihak yang bukan pelaku usaha gitu. Namun lebih berhati-hati, harus ada perannya yang terkait gitu dengan pelaku usaha yang tanda kutip dalam rangka mengatur peran dalam pengaturan pemenang tender gitu ya. Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 ya terkait uji material pasal 22, Mahkamah
menilai perasa pihak lain, yaitu pihak yang terkait dengan pelaku lain, dan bisa jadi karena beberapa praktik persekongkolan itu sudah berdasarkan kasus-kasus yang kita tanganin, bisa berdasarkan sudah sejak perencanaan, ya kan, pembentukan panitia Pokja, persyaratan dokumen tender, evaluasi dokumen sampai selesai. Jadi sampai proses penunjukan pemenang. Jadi dilihat bahwa sehingga pihak-pihak yang melakukan persekongkolan tidak hanya pelaku usaha gitu ya, dinilai dari beberapa putusan-putusan yang pernah kita tetapkan, sudah pernah diputuskan oleh KPPU dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan ya. Jadi pihak-pihak itu bukan hanya pelaku usaha, namun bisa jadi termasuk oknum-oknum dari pengguna barang dan jasa ya, mulai dari perencanaan gitu ya, karena kita tahu juga dari berita-berita misalnya atau dari kasus-kasus yang kita lihat ada di persidangan atau lagi ditanganin aparat penegakan hukum, kita juga melihat bahwa ada terjadi penangkapan yang mengatur bagaimana paket tertentu agar masuk disahkan baik di DPRD ataupun DPR RI gitu, tergantung anggaran dari APBN ataupun APBD. Nah, sehingga pada saat kalau kita lihat ya, oknum yang berinisiatif mungkin menggiring anggaran ini, paket anggaran agar bisa masuk ke DIPA misalnya, nah, dia kan sudah banyak keluar biaya-biaya bisa jadi terhadap oknum-oknum tersebut ya, untuk menggolkan misalnya, kan itu banyak kita lihat juga berita. Nah, apabila ini juga masuk ke DIPA kan ya artinya kalau tender itu tidak diatur dengan bersekongkol, pemenangnya bisa ganti, maksudnya bukan yang menggiring anggaran tadi jadi pemenangnya. Sehingga kalau hal-hal seperti itu terjadi, pasti artinya kondisinya untuk paket yang digiring tadi ya lebih kuat untuk potensinya dilakukan melalui persekongkolan, karena akan diatur pemenangnya merupakan paling tidak terkait dengan pihak-pihak yang mengatur bagaimana paket anggaran tersebut sudah masuk ke DIPA. Skema persekongkolan penawaran dapat, jadi kalau kita lihat dari persekongkolan tadi adalah para penawar atau pesan dapat menghilangkan persaingan dalam pengadaan publik dalam banyak hal yang dengan cara sederhana, misalnya ya kurang lebih perilakunya pesaing setuju untuk mengajukan penawaran non kompetitif yang terlalu tinggi untuk diterima. Jadi atau mengandung persyaratan pesaing tidak dapat diterima oleh pembeli. Bisa jadi sini ada perilaku yang sudah sepakat memenangkan peserta tender tertentu mengajukan penawaran yang di atas penawaran dari peserta tender yang mereka sepakatin untuk menang. Mereka setuju untuk memasukkan penawaran seperti itu, atau sengaja memasukkan persyaratan-persyaratan yang tidak dapat diterima oleh pembeli. Seorang pesaing setuju untuk tidak menawar atau menarik tawaran dari pertimbangan. Jadi biar tidak untuk dipertimbangkan, ada juga perilaku di mana seorang pesaing itu tidak masuk penawaran gitu ya, untuk mengurangi sudah sebelum dilakukan pendekatan untuk tidak masukkan penawaran, yang berikutnya sudah masuk tapi disuruh ditarik lagi. Atau ada perilaku yang kalau kita lihat misalnya sudah ada pemenang tender gitu ya, diumumkan, namun pada saat dari hasil evaluasi misalnya dan pada saat pembuktian kualifikasi ya tidak hadir gitu ya, atau juga alasannya itu dapat diterima Pokja atau tidak gitu ya. Tapi seharusnya kalau tidak dapat diterima alasannya, ya kalau ada sanksi bagaimana peraturan agar diterapkan juga gitu, karena hal seperti itu perilaku yang bisa jadi misalnya kan kalau saya bersekongkol PTA PTB harga saya lebih rendah misalnya dibandingkan yang pendamping saya juga, kan bisa jadi, atau saya didekatin juga gitu, sebenarnya saya nggak bersekongkol sejak awal tapi saya ditawarin sesuatu sehingga saya nggak hadir di pembuktian kualifikasi misalnya, sehingga pemenangnya adalah urutan kedua yang tadi meminta saya untuk menarik diri atau menarik diri ya, mungkin dengan cara tanda kutip seperti tadi, salah satunya ya tidak menghadirin atau untuk pembuktian kualifikasi. Pesaing setuju untuk mengajukan penawaran hanya di wilayah geografis tertentu dan atau hanya untuk organisasi publik tertentu. Jadi kesepakatan di antara pelaku usaha itu bisa juga dengan cara membagi wilayah ya, membagi wilayah di mana mereka mengikuti tender
Namun sesuai dengan kesepakatan mereka, kalau dan pada saat ada pengumuman tender mereka akan mengikuti sesuai dengan wilayah atau geografis yang mereka sudah sepakatin gitu. Namun misalnya PTA di Sumatera Utara misalnya, dia akan tender di Sumatera Utara, dia akan masuk, dan yang lainnya juga tidak akan masuk. Tapi apabila di provinsi lain, PTA juga tidak memasukkan penawaran. Demikian sebaliknya, hal seperti itu bisa dilakukan juga. Kita pernah menanganin di Asosiasi Konstruksi Listrik ya di Sulawesi, mereka membagi wilayah antara provinsi, kabupaten, kota, bahwa di masing-masing daerah itu yang boleh ikut adalah memang anggota asosiasi di wilayah tersebut gitu, sehingga mereka melakukan pembagian wilayah dalam rangka mengurangi persaingan di antara mereka dengan cara membagi wilayah tenda-tenda diikuti sesuai dengan asosiasi wilayah kerja asosiasi tersebut. Namun dari beberapa selain itu juga ada cara yang dilakukan dengan cara rotasi ya, dengan rotasi artinya ada seperti arisan misalnya kan, gantian untuk menangkan tender, itu juga menjadi satu cara yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengaturan pemenang. Mereka bisa membagi berdasarkan ukuran perusahaan dan paket-paket nilai-nilai paket tadi, itu mereka bagi sesuai dengan ukuran-ukuran tertentu, bisa jadi besaran perusahaan, bisa pangsa pasar, bisa nanti dikaitkan dengan nilai paket yang mereka harus menangkan dari tender yang ada gitu di pasar. Skema yang digunakan oleh perusahaan untuk mencurangi ini ada berbeda, namun tujuannya sama ya. Kesamaan penawar adalah untuk menghilangkan persaingan sehingga mereka bisa mendapatkan memenangkan tender dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika tender itu dilakukan secara kompetitif dan pemerintah membayar lebih mahal. Kurang lebih itu yang diharapkan atau ada tujuan yang sama dari para pihak yang melakukan persekongkolan. Ada beberapa unsur untuk pasal 22. Yang pertama pasti pelaku usaha bersekongkol, pelaku usaha lain dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain mengatur dan atau menangkan peserta tender tertentu. Jadi ada cara mengatur dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ya, persaingan usaha sehat itu persaingan di antara pelaku usaha ya yang dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran dilakukan dengan cara tidak jujur ya, melawan hukum dan menghambat persaingan gitu. Jadi tiga ini yang contohnya perilaku dari persaingan usaha tidak sehat, tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan, mengurangi persaingan salah satunya di antara pelaku usaha gitu ya. Jadi tadi bahwa terlapor di kita walaupun sudah di GR, udah uji materi di MK, bahwa terlapor di dalam dugaan pelanggaran pasal 22 tidak hanya pelaku usaha, namun juga masuk yang bukan termasuk pelaku usaha, namun akan tergantung pada fakta-fakta atau bukti-bukti terkait peran pihak masing-masing dalam rangka pengaturan pemenang gitu ya. Jadi yang bersekongkol itu unsur bersekongkol kerjasama dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lain ya atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Bisa dari Pokja yang mencoba menghubungin pelaku usaha atau sebaliknya atau siapapun gitu. Tapi tujuannya tetap dalam rangka mengatur agar salah satu peserta tender tertentu dapat memenangkan tender. Jadi bersekongkol ini juga kalau ada yang melaporkan ya bukan cuma satu, terkadang ada pihak yang melaporkan cuma Pokja gitu, dia tidak melaporkan pelaku usaha begitu. Tapi tuduhannya pasal 22. Begitu ditanya kenapa nggak melaporkan pemenang, karena itu teman saya cuma melaporkan Pokja. Ya nggak bisa karena namanya bersekongkol ya minimal 2. Harus ada kerjasama dua pihak atau lebih ya, dilakukan secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya. Seperti tadi melakukan penyesuaian, dapat juga membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. Ini ada kasus di Chevron, dulu kita tangani tender pengadaan, dulu masih Caltex namanya, Caltex Pasifik Indonesia. Mereka sebelum masukkan penawaran ada pertemuan di antara peserta tender dan diatur harganya gitu pada saat pertemuan tersebut. Pada saat selain akibat dari yang kerjasama bersekongkol ini sudah pasti menciptakan persaingan usaha semu, seolah-olah peserta tersebut bersaing, ada 3 atau 4 atau 5 peserta yang ikut, namun sebenarnya di antara mereka tidak ada persaingan karena bisa jadi sudah ada kesepakatan sebagaimana tadi sampaikan bahwa pelaku usaha atau penawar setuju untuk menawarkan harga yang lebih tinggi
di atas penawaran peserta atau perusahaan yang peserta tender yang sudah disepakati atau disetujui untuk menang gitu ya. Yang berikutnya ada pemberian kesempatan eksklusif oleh Pokja atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Nah, di sini juga menjadi bagian kita karena persekongkolan bisa jadi kan tidak dilakukan oleh semua peserta. Artinya ada beberapa dari pengalaman kita selama ini, kalau contoh ada yang ikut 7 peserta, ada kelompok A yang 4 peserta, terus ada yang dua peserta yang kita duga bersekongkol, terus ada yang sendiri 1, jadi seolah-olah 3 kelompok. Di sini yang banyak peran daripada Pokja untuk memenangkan kelompok mana yang akhirnya dapat memenangkan tender tersebut gitu ya. Jadi ada pemberian kesempatan eksklusif, ada post bidding lah, atau tindakan diskriminatif dalam proses evaluasi lah, misalnya Pokja menggugurkan PT A, PT B misalnya karena tidak melampirkan dokumen A, dokumen B gitu misalnya sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Namun si pemenang lelang juga tidak melampirkan itu, tapi ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja. Bentuk persekongkolan, selain ada horizontal, vertikal dan horizontal, ada bentuk lainnya juga. Kalau horizontal ini merupakan persekongkolan yang terjadi antara sama penyedia barang dan jasa ya, artinya sesama peserta yang melakukan persekongkolan. Kalau vertikal menyangkut terhadap Pokja atau penyedia atau dari sisi bohir, ada keterlibatan dengan peserta tertentu atau kelompok tertentu. Vertikal dan horizontal ini merupakan persekongkolan yang gabungan ya, yang ini kalau zaman dulu sebelum aturan terlalu pengawasan ya dan proses yang masih belum LPC atau apapun, belum dilakukan secara elektronik misalnya, atau sebelum Undang-Undang Nomor 5 diterbitkan misalnya, vertikal dan persekongkolan vertikal dan horizontal ini yang salah contohnya adalah terjadinya tender fiktif misalnya, secara administrasi semua dilengkapin dan hasil-hasilnya, namun itu merupakan tender fiktif. Di pedoman pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu ya sudah jelas diatur gitu yang sebelum-sebelumnya di peraturan, dan ini juga masuk di PRK LKPP misalnya sebelumnya, ini Pepresnya juga belum di ini, nanti mohon maaf. Tapi aturannya masih untuk ketentuan ini yang lalu menjadi catatan juga. Sebenarnya sudah diberikan kesempatan kepada Pokja gitu ya dalam mengevaluasi. Pertama, persekongkolan terpenyedia ditandai dengan terpenuhi sekurang-kurangnya 2 indikasi di bawah ini. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan, teknis, harga satuan, ya, spesifikasi barang yang ditawarkan, merek, tipe, jenis, atau dukungan teknis, seluruh penawaran dari penyedia mendekati APS, adanya keikutsertaan beberapa penyedia, barang dan jasa yang berada dalam satu kendali, adanya kesamaan kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan yang menunjukkan ada persesuaian di antara dokumen penawaran peserta. Ya, inti poinnya adalah, dan berikutnya adalah jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Jadi sini sudah dibuat Bapak Ibu secara di aturan itu tegas disampaikan, artinya apabila Pokja menemukan 2 indikasi ya dari yang disampaikan dalam Pepres ini, dalam Pepres di pasal berikutnya diatur bahwa yang diduga terindikasi dengan 2 yang diduga terindikasi bersekongkol dengan minimal 2 indikasi yang diatur dalam pedoman Pepres, dokumen evaluasi terhadap dokumen peserta tersebut tidak ya bisa dilanjutkan ya, tidak dilanjutkan gitu, sehingga dia digugurkan. Apabila semua peserta ya yang ikut itu memiliki 2 indikasi kerjasama, tender tersebut akhirnya digagalkan. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti Bapak Ibu yang lebih menguasai terkait dengan pedoman pengadaan barang dan jasa. Persoalannya adalah apakah itu semua secara tegas diterapkan gitu ya, dilakukan. Kenapa? Kalau ini tegas dilakukan artinya KPPU akan sulit. Kalau kasus kita nggak terlalu banyak, artinya kalau ada pun yang ngelapor kita nggak menurut. Tapi faktanya tadi saya sampaikan 60% kasus kita dari 400 itu adalah kasus persekongkolan tender gitu. Dan artinya ya kita juga cukup banyak yang terbukti sampai ke Mahkamah Agung terkait dengan pelanggaran pasal 22. Ya, hampir 70% kita dikuatkan oleh Mahkamah Agung dari semua total yang
putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, termasuk kasus-kasus lain juga ya, 70% untuk keseluruhan kasus yang dilakukan upaya sampai kasasi ya ke Mahkamah Agung. Jadi kalau seandainya ini sudah diperhatikan diteliti gitu ya, diteliti oleh Bapak Ibu semua, terusnya ya pejabat pengadaan ya Pokja lah yang terlibat langsung dalam mengevaluasi, artinya kalau ada yang ditetapkan pemenang, dituduh melakukan persekongkolan, dilapor ke kita, ya artinya kita nggak akan bisa proses karena kita nggak menemukan bukti gitu loh, pasti tidak menemukan, kecuali sudah cukup rapi ya, artinya dia paham apa yang akan diteliti, dia paham yang akan dicari sehingga dia bisa mengantisipasi, dan mereka cuma cerita tentang harga gitu ya. Kalau pas cerita tentang harganya juga kita tidak mempunyai alat bukti terkait dengan pertemuan pengaturan harga tersebut, ya mungkin cukup sulit gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu dalam proses tender ini biasanya kesilapan ya, kelalaian ya, sehingga hal seperti ini masih bisa ditemukan gitu ya. Itu yang bisa jadi kalau orang mau dipinjamkan perusahaan ya dia kayaknya nggak mau capek juga gitu ya, cuma diberikan saja gitu, habis itu dia tanda tangan saja, yang mana perlu dokumen yang ditandatangani oleh perusahaan pendamping gitu. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga hal seperti ini yang disiapkan oleh mungkin calon pemenang yang tender tersebut ya, hal seperti ini jadi bisa masih ditemukan gitu dalam dokumen penawaran peserta. Yang berikutnya sedikit beberapa modus persekongkolan tender di perencanaan ya, perencanaan kegiatan proyek tidak sesuai dengan kebutuhan ya, perencanaan biaya HPS kegiatan proyek yang dimarkup. Nah, ini tadi dari penetapan HPS ini ada juga lewat harga ke distributor, harga ke acaran ke konsumen. Nah, jadi dari mana titiknya penetapan HPS ini harus benar-benar dilakukan secara teliti gitu ya, karena ini memang dipakai untuk menjadi alat indikator untuk melihat kewajaran harga penawaran peserta misalnya gitu ya. Dan kalau ada penetapan pagu juga misalnya kita terlalu tinggi, ya ini membuka ruang juga bagi pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan karena dilihat pagu cukup tinggi dibandingkan harga pasar misalnya, sehingga hal-hal seperti itu perlu diperhatikan secara cermat sehingga dapat menetapkan nilai pagu yang dengan keuntungan yang wajar dan kebutuhannya dapat dipenuhi ya, dengan catatan artinya dengan spesifikasi atau kebutuhan yang dibutuhkan dapat tercapai dengan harga yang contohnya lebih wajar gitu. Pemilihan sistem pengadaan, metode pemilihan, metode penyampaian ini bisa dipakai juga untuk yang menguntungkan ya, menguntungkan pelaku usaha tertentu. Barang dan jasa yang lelang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu ya. Ini juga bisa juga kan, seandainya memang itu barang tidak terlalu, seharusnya bisa gitu ya, tapi banyak ada beberapa indikasi yang kita lihat, misalnya untuk bibit misalnya tiba-tiba pada saat arus ukurannya sekian, ada aja pelaku usaha tertentu yang cuma saat itu juga yang bisa memenuhi, karena mungkin dia udah dapat bocoran informasi umur berapa, tinggi berapa nanti untuk speknya gitu ya. Atau yang kedua ada melihat pelaku usaha ya, kalau contohnya barang ini yang diadakan ini harus melakukan impor, kayaknya nggak sempat jadwal pelaksanaannya nanti, yang sementara ada peserta tender pelaku usaha tertentu yang mungkin bisa mendapat informasi sudah jauh-jauh hari juga melakukan impor gitu ya. Setelah barangnya masuk akhirnya diumumkan, dan kayak yang lain agak kesulitan untuk memenuhi persyaratan pengadaan terhadap alat tersebut atau barang tersebut. Pokja tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Mudah-mudahan sampai saat ini semua ini sudah diterapkan sertifikasi bahwa Pokja sudah semua memiliki kemampuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua juga apa yang membuka ruang agar Pokja itu juga memiliki kemampuan ya terhadap apa yang di barang atau jasa yang sedang dikerjakan. Nanti secara aturan apabila memungkinkan silakan dilakukan opsi-opsi ya, sebagaimana sudah bisa juga yang telah diatur, mungkin bisa jadi di aturan gitu ya. Yang berikutnya dalam proses persyaratan ada penyusunan spesifikasi teknis yang sudah diarahkan kepada satu merek produk tertentu ya. Ini masih juga ada kita temukan, nanti prakteknya akhirnya bisa jadi memberikan diskriminatif dalam pemberian, misalnya kalau ada yang terkait dengan persyaratan menyangkut terhadap pemilik barang misalnya atau buhir, baik dikasih harga berbeda atau persyaratan surat dukungan misalnya, sehingga
hal-hal seperti tadi mengakibatkan ada peserta tender yang kehilangan ya atau tertutup, sementara dari sisi kualifikasi sebenarnya dia bisa dapat memenuhi persyaratan gitu, namun karena akibat perilaku dalam penyusunan spesifikasi yang membatasin peserta ya dengan cara bisa jadi spek atau mengarah ke produk tertentu, yang kedua terlalu rigid gitu ya, ini mengakibatkan ada beberapa peserta sebenarnya atau beberapa perusahaan yang secara kualifikasi bisa ikut serta gitu, namun karena persyaratan tersebut akhirnya tidak berminat untuk mengikuti, atau kemudian kalau ikut juga akan gugur. Penyusunan persyaratan penyedia barang yang diskriminatif, membatasi peserta tadi, informasi dan jadwal tender dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai, ya, agar bisa jadi membingungkan peserta, mengubah dokumen pengadaan tanpa dandum dokumen dan pengesahan dari PPK, ada perubahan ya, namun tidak disahkan oleh PPK, namun dipakai perubahan tersebut dalam mengevaluasi dokumen penawaran peserta, server sibuk atau down pada saat menjelang batas pemasukan, namun tidak ada solusi terhadap permasalahan teknis tersebut. Nah, dulu awal-awalnya LPC masih ada sibuk lah atau down gitu ya. Kalau saat ini sekarang kita dapat informasi soal bahwa bandwidth itu juga bisa dikecilin sehingga peserta tender lain setelah peserta tender tertentu masuk, yang lain itu bandwidthnya bisa dikecilin, dan yang akhirnya peserta tender yang belakangan upload atau masukkan dokumen penawaran tidak bisa masuk. Pembagian paket untuk perilaku, ada pembagian paket antar peserta, kepemilikan silang peserta tender. Saya percepat karena waktunya cuma 1 jam Bapak Ibu. Dokumen dibuat oleh satu peserta dimulai oleh peserta lain, dibuat secara bersama dengan peserta tender lain. Nah, ini satu orang mengerjakan untuk banyak pihak. Penggunaan surat dukungan dan jaminan penawaran dilakukan oleh satu orang. Adanya penyedia atau pihak tertentu yang bertindak sebagai koordinator bagi peserta lain. Dokumen penawaran beberapa peserta diupload dari lokasi yang sama. Ini biasanya IP address, yang temuan IP address kita yang bukan IP address meeting room, namun merupakan IP address bisa jadi atas nama peserta tender tertentu, karena kita bisa meminta keterangan terhadap internet service provider itu atas nama siapa ya, bisa jadi nama pemenang atau nanti yang terkait dengan para peserta tender. Yang berikutnya lagi melihat dari story, Bapak Ibu juga mesti ngerti, sudah tahu bisa jadi, dan untuk mengidentifikasi hal seperti ini, misalnya login 10.55, logout 10.56, langsung login lagi 5.56 titik berapa detiknya aja yang beda, berarti artinya nyambung. Ada juga yang bisa bersamaan gitu, tapi harus memang dilihat IP address itu statis atau dinamis gitu ya, untuk bisa ditentukan bahwa ini dari bisa jadi dari alamat ya, alamat diupload dari alamat yang sama gitu, atau di upload dari gadget atau handphone atau laptop yang sama gitu. Bisa jadi kalau dia berikan tapi dengan catatan IP address yang bisa jadi statis gitu. Evaluasi penetapan pemenang. Pokja mengabaikan ada indikasi persekongkolan antara peserta, kepemilikan silang, kesamaan ya. Pokja PPK tidak melakukan pemeriksaan terkait keikutsertaan perusahaan fiktif atau perusahaan yang hanya dipinjam. Pokja melakukan evaluasi dengan standar ganda terkait pemenuhan persyaratan, persoalan inti, peralatan, jaminan penawaran, SK. Pokja membuat metode evaluasi teknis yang subjektif dan tidak dapat dijelaskan secara logis, adanya penyampaian data tambahan yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun oleh Pokja post bidding. Jadi kalau kita lihat, artinya kalau ke Pokja kita akan melihat konsistensi ya, konsistensi dari Pokja gitu dalam melakukan evaluasi. Jangan bersandar ganda juga gitu, karena hal-hal seperti itu kalau kita secara informal gitu, kalau saya ngobrol-ngobrol gitu, adalah yang menyampaikan kepada ya, kalau kita ya, kalau bukan itu yang kita akan menangkan ya, kita kayak mencari kutu, nyari kesalahannya gitu. Tapi yang untuk pemenang kita nggak terlalu rigid gitu ya, nggak terlalu rigid gitu. Jadi Bapak Ibu yang sebenarnya yang paling tahu dan bisa jadi menyampaikan juga misalnya modus-modus, karena kita itu kan dari temuan, tapi praktek di lapangan kan bisa jadi Bapak Ibu yang paling mengerti sebenarnya modus atau cara yang dilakukan oleh para peserta tender misalnya untuk bersekongkol. Bisa disampaikan kita juga, sehingga kita juga akan membantu kita untuk mengidentifikasi atau menanganin satu kasus persekongkolan tender gitu ya. Karena dari sistem konvensional menjadi sekarang secara elektronik ya kan, pengadaan secara elektronik kan, kita juga beradaptasi lagi nih, bagaimana mencari temuan-temuan tadi, ada melalui metadata lah,
IP address, karena kita menyesuaikan karena sekarang sudah elektronik gitu ya. Tapi kalau mendapat masukan dari Bapak Ibu kan kita bisa memperkaya juga, sehingga lebih gampang kita untuk mendapatkan alat bukti apabila ada laporan yang kita tangani, laporan masyarakat terkait dugaan adanya persekongkolan tender. Ketika saya di Kakanwil, di kantor kepala kantor perwakilan pada saat itu di Sumatera Utara, saya mendengar dari pelaku usaha misalnya ada, wah secara elektronik lebih parah Pak, katanya bisa yang beresin semua ya dari Bohir gitu, dia ngupload, dia yang nyusun, saya nggak percaya gitu. Tapi akhirnya saya berikutnya saya kembali ke Jakarta, kita menemukan satu kasus bahwa ada dokumen 4 penawaran peserta yang kita periksa itu metadata dari file dokumen penawaran peserta itu semua atas nama daripada Pokja gitu. Artinya yang punya data itu sumbernya adalah sumber dari baik dokumen harga ataupun yang kita temukan dari beberapa itu merupakan berasal dari tertulis nama autornya itu nama Pokja sendiri gitu. Nah, jadi akhirnya yang di Medan itu jadi kayak ada benar-benarnya juga, yang dulu waktu saya dapat info itu nggak mungkin gitu, masa sampai segitunya sih gitu ya. Nah, jadi yang pinjam bendera itu bisa jadi pelaku usaha ibu peserta, bisa pinjam bendera juga bisa dilakukan oleh para bohir gitu ya, untuk dalam rangka mengatur pemenang. Bohir juga bisa, bukan cuma pelaku usaha ikut tender aja yang mau pinjam bendera gitu ya. Artinya dari bohir juga bisa dia pinjam bendera, diatur dia untuk menang, nanti itu di proses evaluasi dia akan melakukan tindakan diskriminasi bisa jadi gitu. Sehingga yang diaturnya peserta tender yang diatur untuk memenangkan peserta kira-kira bisa terwujud gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, baik dari sisi tadi kita tahu bahwa persekongkolan bisa dilakukan sejak perencanaan ya, siap perencanaan sampai dengan proses penetapan pemenang, dan nanti ada indikasi juga kalau sudah ditunjuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam proses penyusunan dokumen terkait pengurangan risiko persekongkolan sejak awal misalnya, ya pertama kita harus mencari dulu, dan ini perlu informasi sebelum penyusunan proses pengadaan ya. Karakteristik pasar di mana akan membeli dan kegiatan industri terakhir atau tren yang akan mempengaruhi kompetisi pengadaan ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bahwa ini kayaknya pelaku usaha cuma sedikit di pasar yang punya barang ini, bisa jadi hal seperti ini lebih memungkinkan untuk bersekongkol ya kan. Tentukan apakah pasar di mana tempat membeli barang milik karakteristik yang mungkin terjadi kolusi. Kumpulkan informasi pemasok potensial, produknya, harga dan biayanya, jika dimungkinkan bandingkan harga yang ditawarkan dalam pengadaan antar perusahaan B2B, misalnya transaksi perdagangan secara elektronik kan sekarang bisalah saling membandingkan Pak harga-harga tersebut. Artinya kok ini menjadi harganya tinggi, lebih tinggi gitu dibandingkan pada saat kita mungkin pada saat ada penyusunan dari Pagu tadi, makanya itu harus benar-benar teliti, cermat dilakukan sehingga tidak ada markup yang contohnya cukup tinggi dan akhirnya bisa berakibat yang seperti tadi penawar ini karena nggak ada persaingan dia bisa menawarkan harga yang tinggi dengan tujuannya tadi mendapatkan keuntungan yang berlebih, dan keuntungan yang berlebih itu bisa jadi tadi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan sebelumnya gitu ya, yang dibayarkan sebelumnya sampai dia memenangkan tender, apakah itu sejak perencanaan atau dalam proses evaluasi atau apapun gitu ya. Nah, ini cost yang harus dikeluarkan oleh pemenang tender akibat dari persekongkolan, termasuk juga membayar uang seperti tadi, ada uang pendamping, uang mundur atau apapun, ini kan akan ditutupin dengan harga kontrak. Kalau contohnya itu nggak cukupin, nanti akan lahirnya lagi penurunan kualitas produk gitu. Kalau contohnya dari pembagian tersebut sepertinya, wah ini kayaknya dari sisa, akhirnya dia paling mengurangin kualitas dari pekerjaan yang harus dari kontrak yang sudah disepakatin. Lakukan koordinasi, oke, saya percepat dikit Bapak Ibu. Menyusun proses tender untuk maksimalkan partisipasi penawar potensial yang bersaing ya. Artinya persaingan efektif dapat dicapai apabila sejumlah penawar yang kredibel mampu menjawab undangan tender dan memiliki insentif untuk berkompetisi dalam mendapatkan kontrak. Contohnya berpartisipasi dalam tender, dapat difasilitasi pejabat pengadaan, mengurangi biaya pengadaan, menetapkan ketentuan pada. Artinya jangan dipersulit. Spek atau persyaratannya juga jangan terlalu rigid gitu. Yang seharusnya nggak terlalu begitu pun kebutuhan kita bisa tercapai gitu ya. Hal seperti ini yang perlu diberitakan sehingga memberikan kesempatan semakin banyak peserta yang turut serta dalam tender tersebut, itu akan makin sulit untuk mengatur pemenang gitu, karena banyak pilihan, persaingan berjalan ya, artinya pilihan harga juga banyak di dalam karena banyak mengikuti
mengikuti tender tersebut yang berminat, sehingga Bohir itu melihat di situ ada pilihan ya, banyak penyedia dan berikutnya harganya kompetitif gitu, dan sehingga diharapkan dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut pengguna jasa mendapatkan kebutuhan sesuai dengan spek atau barang dan atau jasa yang dibutuhkannya, namun dengan harga yang wajar. Yang berikutnya seperti misalnya ada jamin keuangan yang besar dari penawar sebagai kondisi penawaran dapat mencegah penawar kecil yang berkualifikasi untuk dapat mengikuti proses tender. Kita pernah nanganin satu tender, dikasih kesempatan 2 hari, pokoknya mendapat uang 50 miliar gitu, harus memiliki saldo 50 miliar misalnya. Nah, sehingga ini kan sudah membatasi besar, padahal kan persyaratan atau pedoman pengadaan barang dan jasa sudah mengatur sebenarnya batasan-batasan standarnya gitu ya, minimal apa yang perlu diatur dalam suatu proses tertentu. Jadi pembatasan yang tidak perlu dan dapat mengurangi jumlah peserta tender yang berkualifikasi, itu harusnya diperhatikan gitu ya, untuk memberikan kesempatan semakin baik peserta yang mengikuti tender sehingga persaingan lebih ketat gitu ya. Tetapkan persyaratan minimum yang tepat untuk ukuran dan isi kontrak, yang mana yang tapi tetap persyaratan minimum itu harus dipertimbangkan juga dengan kebutuhannya Bapak Ibu semua untuk barang dan jasa yang ditenderkan. Hindari waktu yang lama antara kualifikasi dan pengumuman, di mana akan menciptakan peluang untuk turunkan biaya persaingan, biaya persiapan tender. Kayak dulu ada misalnya pembayaran untuk dokumen pengadaan ngambil berapa gitu ya, seperti itu. Nah, itu selagi maksudnya itu dulu kan masih ada praktik seperti itu, mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Tentukan persyaratan dan jelas hindari aneh perkiraan. Merancang spesifikasi dan kerangka kerja TOR adalah langkah dalam pengadaan publik yang rawan terhadap kerancuan, penipuan, dan korupsi. Spesifikasi TOR harus dirancang untuk menghindari kerancuan dan harus jelas dan komprehensif, tapi bukan diskriminatif. Nah, jadi tadi sampaikan bahwa dalam TOR atau spesifikasi atau kerangka kerja yang disampaikan kepada peserta itu memang harus clear benar. Jangan sampai ada yang persepsi yang berbeda-beda untuk memahami aturan-aturan atau dokumen persyaratan yang disampaikan, sehingga hal tersebut bisa disalahgunakan juga untuk menggugurkan peserta tender tertentu, ya kan. Tentukan persyaratan Anda dengan jelas-jelasnya, gunakan spesifikasi berdasarkan permohonan dan nyatakan apa yang harus dibutuhkan daripada menyampaikan deskripsi produk. Definisi yang komprehensif atau kebutuhan adalah kunci pengadaan yang baik. Tetapkan spesifikasi Anda yang memperkenalkan produk atau dalam istilah formal dan pesan berdasarkan fungsi apabila dimungkinkan, ya. Merancang proses tender secara efektif mengurangi komunikasi antara peserta tender. Poinnya yang disampaikan di slide ini adalah ketika merancang proses tender, pejabat pengadaan ya harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat menimbulkan kolusi. Nah, sehingga hal-hal yang terjadi misalnya undang pemasok terkait berdialog dengan spesialitas dan administrasi secara rencana, namun tidak waktu yang bersamaan sehingga mereka tidak bertemu di acara tersebut, atau site visit misalnya, jangan jam bersama, nanti mereka bisa bertemu, meskipun paling tidak mau ada kita bisa murah, bisa saja mereka sudah kenal sebelumnya gitu ya. Batasi komunikasi antar peserta tender selama proses tender, jangan ungkapkan atau membatasi jumlah penawar dengan proses tender tanpa alasan yang jelas. Tetapkan agar peserta tender mengungkapkan semua komunikasi dengan pesaingnya, pertimbangkan untuk meminta para penawar menandatangani suatu fakta integritas. Minta penawar untuk mengungkapkan di awal apabila mereka bermaksud menggunakan subkontrak, di mana dapat dijadikan suatu cara untuk membagi laba di antara peserta tender yang bersekongkol. Nah, ini bisa jadi pembagian kompensasinya adalah saya yang menang, ada peserta tender yang pendamping kalah, tapi nanti ngerjakan adalah pendamping tersebut gitu di lapangan misalnya. Itu jadi bagian kompensasi, menjadi ada modus juga seperti itu misalnya. Yang berikutnya, penggandaan gabungan dapat dijadikan cara untuk membagi keuntungan di antara penawar ya. Jadi gabungan perusahaan KSO juga bisa jadi bagian yang contohnya tadi untuk membagi keuntungan di antara para pihak yang bersekongkol, atau ada pelaku usaha yang di wilayah tersebut memiliki kedekatan mungkin dengan oknum elit penguasa misalnya, yang bisa mempengaruhi terkait dengan si pengguna barang dan jasa, namun dari si kemampuan dasar atau KD atau persyaratan kemampuan pengalaman tidak memenuhi gitu ya, seharusnya dia tidak bisa ikut gitu, akhirnya dia menggandeng gitu ya, menggandeng. Nah, makanya kalau kita melihat misalnya ada perusahaan ini kayaknya sendiri bisa maju gitu ya, maksudnya nggak perlu KSO, kenapa dia KSO gitu, minimal kita dari penyelidik di agak sedikit ini kenapa begini ya gitu ya, apa tujuannya gitu, jangan-jangan sebenarnya paket ini milik yang perusahaan yang tadi
yang mungkin tidak memiliki persyaratan yang diminta, atau dia KD-nya tidak cukup atau apa gitu ya, sehingga dia menggandeng perusahaan yang lain. Jika selama proses pengadaan Anda dibantu oleh konsultan luar, pastikan bahwa mereka telah terlatih menandatangani persetujuan keberhasilan dan bahwa mereka wajib melaporkan apabila menemukan perilaku pesaing tidak layak atau potensi konflik kepentingan. Ya, ini juga artinya konsultan perencana misalnya jangan membocorkan, ada indikasi membocorkan informasi, karena terkadang kita menemukan ada misalnya dokumen-dokumen yang sejak perencanaan ada itu memiliki kemiripan atau kemiripan dengan dokumen pemenang lelang ya. Bisa jadi ada beberapa hal, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya kalau antara harga penawaran pemenang lelang dengan HPS yang detail rincian harga perkiraan sendiri itu kan rahasia, tapi dia punya pola, misalnya turun 0,02 dari harga HPS gitu ya, artinya dia punya pola semua sampai untuk semua harga, kan ini berarti ada HPS yang diduga bocor gitu. Kenapa harga penawaran peserta ini pemenang lelang punya pola gitu ya terhadap rincian HPS yang merupakan dokumen rahasia yang bisa jadi yang memiliki adalah dari PPK, Pokja maupun konsultan. Meningkatkan kesadaran di antara pejabat pengadaan mengenai risiko persekongkolan dalam pengadaan. Jadi perlu juga seperti tadi, saya tidak Bapak Ibu yang tahu semua ya, tapi secara aturan tadi, misalnya secara aturan tadi sudah jelas ya, apabila menemukan 2 indikasi, Bapak Ibu yang terkait dengan dalam proses evaluasi dapat menggugurkan atau tidak melanjutkan evaluasi penawaran peserta tender tersebut gitu, sehingga nggak akan mungkin juga lagi yang peserta tender yang tadi ada 2 indikasi akan memenangkan. Namun beberapa case di kita banyak persepsi dari Pokja itu tidak ada aturan yang memerintahkan kami untuk membandingkan antara peserta tender yang satu dengan yang lain gitu. Ini dari proses pemeriksaan ya. Yang kedua, kami membagi pemeriksaan itu ya karena kita ada beberapa ya satu-satu gitu loh misalnya, sehingga kita sulit. Nah, apakah ini perlu ditegaskan bahwa proses itu harus dilewatin dan harus dilakukan oleh Pokja gitu, tidak cukup dengan misalnya kalau memang begitu persepsinya gitu ya, maksudnya memahami bahwa tidak ada perintah gitu yang saya melakukan, kalau itu tidak bisa diartikan seperti itu ya, yang tadi apabila menemukan 2 indikasi gitu ya. Nah, kalau itu dilihat kan itu bisa jadi bahwa kamu harus melihat ini gitu ya, maksudnya sebagai Pokja ini aturannya kalau menemukan, nah bagaimana kita bisa menemukan itu kalau kita nggak membandingkan gitu ya, ada kesamaan antara peserta PTA dengan PTB gitu. Kalau kita nggak membandingkan kan nggak bakal nemu indikasi-indikasi itu gitu, artinya memang itu harus kita lakukan atau memang harus secara eksplisit itu dituliskan misalnya. Ini juga seperti tadi beberapa modus-modus atau temuan-temuan ya perilaku tindakan yang untuk menunjukkan telah terjadinya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran atau telah terjadi koordinasi ya, itu perlu juga bagian dari Pokja atau untuk membuat pelatihan ya secara reguler, di samping pengalamannya juga dia pasti sudah bisa mendapat. Intinya perlu pelatihan secara reguler untuk mendeteksi persekongkolan tender. Simpanlah informasi mengenai karakteristik tender sebelum misalnya produk yang dibeli, penawaran tiap besar tender, dan identitas. Sekarang dengan LPS ini sebenarnya kan bisa aja kita membuat database, sehingga berdasarkan database yang diperoleh bisa kita menemukan indikasi-indikasi, sehingga nanti pada saat kita melakukan evaluasi minimal kita profile gitu ya, sehingga kita lebih teliti pada saat melakukan evaluasi berdasarkan histori atau data-data tender sebelumnya. Buatlah suatu kebijakan untuk menganalisa tender tertentu secara periodik, lakukan perbandingan antara perusahaan yang telah masukkan pernyataan minat dan perusahaan yang telah masukkan penawaran untuk mengidentifikasi tren tertentu seperti penarikan diri dari pengadaan, penggunaan subkontraktor. Buatlah suatu mekanisme komplain untuk perusahaan dalam mengungkapkan permasalahan persaingan usaha. Buatlah prosedur internal yang mendorong pembentukan pejabat untuk melaporkan pernyataan. Jadi ada juga seperti membuka ruang ya. Beberapa case kita ada juga dari inspektorat yang malah melaporkan ke KPPU gitu ya. Nah, pada saat menemukan ini ada 2 indikasi ada persekongkolan horizontal, silakan ditindaklanjuti sebagaimana kewenangan KPPU gitu. Dari BPK juga kita ada MOU dengan BPK, dengan kejaksaan, dengan kepolisian apabila ada terkait dengan persekongkolan tender ya biar kita tanganin sebagaimana kewenangan kita. Tapi kita juga sebaliknya, apabila dari persekongkolan tender diduga ada indikasi gitu ya, meski itu bukan kewenangan kita terkait dengan kerugian negara, itu bisa kita sampaikan dengan kepada instansi yang atau aparat penegakan hukum yang lebih berwenang.
Tadi itu beberapa hal bagaimana kita beberapa checklist ya yang perlu kita perhatikan dalam persiapan dalam proses pengadaan. Intinya adalah kita harus membuka kesempatan seluas-luasnya gitu ya kepada penyedia yang secara persyaratan telah memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mengadakan barang atau jasa yang kita butuhkan gitu. Itu harus dibuka gitu sehingga banyak pilihan ya pada saat peserta lebih banyak yang bisa mengikuti atau berminat, artinya persaingan lebih fair dan lebih kompetitif ya, dan diharapkan adalah barang dan jasa mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang wajar. Yang berikutnya masuk ke tahap yang seperti tadi bahwa Bapak Ibu semua khususnya Pokja harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi persekongkolan tender. Tujuannya adalah apabila menemukan 2 indikasi itu digugurkan, tidak dilanjutkan evaluasinya sehingga ditetapkan pemenang. Kalau semua itu digagalkan, itu diatur memang dalam pedoman pengadaan barang dan jasa yang saya pahamin selama ini. Artinya Bapak Ibu yang lebih menguasai, artinya dengan menemukan bisa mengidentifikasi, akhirnya kita berharap pelaku usaha yang ditetapkan sebagai pemenang itu bukan hasil dari persekongkolan, sehingga apabila ada yang melaporkan ke KPPU, artinya KPPU tidak akan bisa memproses karena tidak memperoleh alat bukti gitu ya, alat bukti yang cukup sampai untuk masuk ke persidangan. Yang pertama adalah pola yang aneh dalam bentuk penawaran perusahaan dapat dilihat dari frekuensi mereka menang atau kalah dalam tender. Saya percepat Ibu karena tinggal berapa menit lagi sampai 2:30 sebagai arahan tadi moderator. Yang pertama, indikasi terkait pola dan praktek penawaran. Penyedia yang sama sering merupakan penawaran yang paling rendah, terdapat alokasi geografis hasil menang tender. Penyedia tertentu selalu memasukkan penawaran tetapi tidak pernah menang. Beberapa masuk membatalkan penawaran secara tiba-tiba. 2 atau lebih penyedia selalu memasukkan penawaran pada paket yang sama dan cenderung bergiliran sebagai pemenang tender. Ada perilaku yang misalnya membatalkan. Kita lihat ada kasus yang saya lihat ada beberapa ya tren, nggak tahu, saya menemukan bahwa mendapat surat dukungan tapi nanti dikonfirmasi pada saat evaluasi pemberi dukungan tiba-tiba dia mencabut sehingga Pokjanya langsung menggugurkan. Ini apakah bagian dari skenario juga? Ini yang perlu masih kita dalamin gitu kan. Artinya dia memberikan ke beberapa, namun nanti pas di tengah jalan dia cabut gitu tanpa konfirmasi gitu ya, meskipun dia sudah di awal sudah memberikan dukungan kepada PTA misalnya. Nanti Pokja konfirmasi dan hasil konfirmasinya ini tidak memenuhi persyaratan karena kita mendapat informasi surat dukungan dicabut gitu. Apakah itu bagian dari skenario juga dalam rangka menggunakan syarat tertentu? Nanti kita lihat dari hasil proses pendidikan kita. Beberapa masuk materi tiba-tiba 2 atau lebih penyedia selalu masukkan penawaran pada paket yang sama dan cenderung bergiliran. Ya bisa jadi punya pola ABC atau ABC, BCA, CBA gitu ya. Artinya punya pola urutannya. 2 atau lebih penyedia masukkan penawaran gabungan seperti tadi, dari salah satu mereka dapat masukkan penawaran secara individu. Penawaran yang menang selalu mensubkontrakkan pekerjaan kepada penawar yang kalah. Ini tadi apakah bagian dari kompensasi? Penawaran yang menang menolak kontrak yang kemudian ditemukan sebagai subkontraktor ya kan. Bisa jadi kompensasi itu bentuknya dalam bentuk cash sebagai tadi uang pendamping ya, untuk uang mundur, yang kedua disubkonkan, yang ketiga bisa jadi untuk memasok bahan baku gitu ya. Ini yang bisa jadi menjadi bagian kompensasi cara mengatur atau berbagi keuntungan di antara para peserta gitu ya. Yang berikutnya indikasi terkait dengan dokumen penawaran, tanda-tanda persekolahan misalnya ada, pokoknya intinya dokumen itu identik lah ya, identik, ada kesamaan-kesamaan, ada kesalahan pengetikan mirip, kadang metode pesan narasinya persis gitu ya, ada kesalahan pengetikan yang sama di dokumen RK3 atau apapun gitu ya. Yang poinnya adalah bisa jadi dari dokumen penawaran ya, di mana poin yang salah ketiknya sama-sama salahnya dimasukkan di volume gitu ya, satuan volumenya misalnya, atau di jumlah volumenya, di volume pekerjaan gitu ya, sama-sama salah di tempat yang sama gitu. Nah, ini menjadi indikasi-indikasi, artinya seperti tadi ada surat dukungan yang berurutan kan, tadi di paper sebutkan ya, jaminan penawaran berurutan diterbitkan oleh orang yang sama gitu ya. Itu kan nanti kalau kita dikembangkan beberapa pengalaman kita selama ini itu diurus oleh orang yang sama gitu ya, surat permohonannya kita lihat narasinya sama padahal nggak ada template gitu misalnya, tapi kita bisa memeriksa karena memang kita dalam rangka melihat apakah ini bisa dinaikkan ke kasus atau tidak. Jadi kalau di Pokja kan ada waktu yang terbatas juga, sehingga yang paling klarifikasi yang sebatas yang bisa dilakukan lah untuk meyakinkan terhadap kualifikasi atau daripada peserta tender tersebut sebelum ditetapkan sebagai pemenang.
Penawaran perusahaan yang berbeda mencantumkan kesalahan dalam penghitungan, penawaran perusahaan yang berbeda mencantumkan jumlah estimasi biaya, dokumen penawaran perusahaan yang berbeda mengenai beberapa penyesuaian ketika mendekati tanggal ya. Ada kadang kesalahan, kadang saking cepatnya mungkin karena pendek nggak sempat lagi ya di tipex saja itu kalau ada yang mau dibaguskan gitu karena udah terlalu mepet jangka waktunya. Disampaikan penelitian berlaku sebagai pendamping mencantumkan informasi yang kurang detail ya. Kadang seperti tadi dia kayaknya perusahaannya sudah berapa kali menang gitu, tapi kok gue gugur karena alasan yang maksudnya nggak terlalu sepele gitu ya. Padahal hal seperti ini apalagi kalau kita lihat ada tender yang bareng bersamaan paketnya dilakukan dalam satu tender gitu ya. Di tender yang dia satu tender dia lengkap semua, tapi yang satu dia tidak melengkapi misalnya gitu. Artinya atau yang mungkin bisa jadi paket itu yang sepaket untuk menang dia di situ lengkap gitu ya. Hal seperti ini bisa kita menjadi indikasi buat kita untuk mendalamin gitu ya. Namun seperti tadi kalau Bapak Ibu kan batasannya minimal yang ada di Pepres tadi dua minimal indikasi dari persekongkolan ya. Pola harga juga, harga ini bisa berpola ke HPS, bisa jadi nanti lihat apakah ada ke HPS gitu ya dia punya pola gitu ya, atau di antara peserta misalnya kalau kita bandingkan kita kurangkan dia cuman kayaknya di Excel aja kali 0,02 gitu atau apapun gitu, atau ada yang di harga satuannya kita lihat banyak yang sama juga di poin-poin, tapi bisa jadi di enggak semua juga gitu, sebagian gitu. Jadi makanya semua itu kita lihat termasuk kayak dari dokumen-dokumen yang kita bisa jadi kalau kita minta user ID kita download semua ya untuk menemukan hal tersebut ya. Ada rentang harga yang terpola di peserta tender, harga penawaran penyedia tertentu lebih tinggi pada proyek tertentu dibandingkan harga penawaran untuk proyek yang sama yang serupa lainnya ya bersamaan. Nah, seperti ini kita minimal agak lebih mendalamin lah. Kok baru di tender sana nggak terlalu jauh, kok harganya ini ya gitu. Dan apalagi kita lihat peserta itu selalu ikut sama aja. Kan bisa lihat ya, karena udah LPSE ya. Ini kok selalu gandeng sih. Kalau ini tender PT ABC ini selalu ikut terus PT ABC gitu kan, atau kayak tadi bisa dilihat dari ada sistem yang maksudnya dari database yang ada, kalau bisa itu dibuat untuk mengidentifikasikan beberapa bisa indikator yang pertama yang mendaftar banyak, yang dikit, nanti dikasih bobot aja harga penawaran yang yang paling rendah cukup jauh dengan pemenang gitu ya, terus harga mendekati NAPES atau apapun gitu loh. Jadi beberapa indikasi-indikator tersebut sehingga hanya melihat contohnya sekilas dari tampilan aja yang ada di LPSE ini kayaknya bisa kita dalamin. Kayak tadi ini ada perusahaan yang mobilisasi dari luar sebenarnya, ada di situ perusahaan lokal kok lebih mahal harga yang lokal gitu dibandingkan perusahaan yang harus memobilisasi peralatan lebih banyak gitu dibandingkan kontrak lokal tersebut, dengan beberapa indikasi yang kita akan coba dalami kayak kemungkinan diduga di sini ada bersekongkol gitu ya. Paling tidak pola harga tadi lah. Nah, pola harga tadi nanti dilihat apakah punya pola, dan dari analisa harga rasio-rasio tadi misalnya antara kok harga ada kenaikan gitu padahal tidak ada hal yang berubah dalam misalnya kenaikan harga BPM, UMR atau apapun yang faktor yang besar yang mempengaruhi adanya kenaikan harga gitu. Tapi kok bisa ini gitu ya. Kok bisa terjadi kenaikan harga dibandingkan tender yang belum terlalu jauh waktunya misalnya, atau nggak jauh-jauh beda juga di proyek yang serupa lainnya yang tidak terlalu jauh dari wilayah tersebut misalnya. Pernyataan juga bisa jadi Bapak Ibu bisa mendapat indikasi-indikasi pernyataan dalam proses tender misalnya kayaknya yang dapat dukungan itu yang kalau di PT itu memberikan dukungan ke grup ini gitu ya. PTA, PTB, PTC gitu misalnya. Itu yang harus seperti kalau bisa kayaknya yang menang sih ini nih gitu. Jadi bisa jadi kita dapat informasi informal hal seperti itu nggak apa-apa juga dikutip-kutip gitu ya, nanti menjadi bagian dari proses. Kalau nanti di dalam Bapak nanti punya keyakinan misalnya ada kayaknya sih dalam pengaturan tentang bukti lain, nah itu pada saat nanti diproses setelah ditetapkan pemenang dan Bapak yakin bukan sebagai evaluasi melihat sudah merasa melakukan sesuai dengan aturan dan tidak ada merasa pengaturan, namun Bapak menilai bahwa ada dugaan ini kayaknya ini dari informasi yang saya peroleh gitu ya, mungkin ada yang juga nggak sengaja gitu ya, pas dia datang atau pas lagi saya survei dia terpegangnya dokumen pesaingnya gitu kan, terbaca kita gitu, kok ada ya dipegangnya gitu. Hal seperti itu bisa dikumpul-kumpulin juga selama proses nanti pada saat ada dugaan tersebut dan terbukti yang menang jadi memang sesuai dengan dugaan, ya itu bisa dilaporin aja ke kita karena sudah mulai ngumpulin dari awal kan untuk informasi terkait dugaan ada persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta.
Terkait perilaku, biasanya tetap ada pertemuan meskipun kita tahu sekarang bisa melalui handphone, email segala macam, kami kan berusaha juga itu para pihak itu mengurangin ya komunikasi dengan bentuk itu karena takut meninggalkan jejak digital. Jadi pertemuan-pertemuan itu bisa jadi ada. Kalau ada di asosiasi yang kita lihat dulu nggak terlalu sering ngumpul, pada saat mau tender tiba-tiba jadi aktif ngumpul, jangan-jangan di situ dibagi paket-paket itu gitu, itu nanti dilihat lah. Ya ada seperti yang hal seperti itu. Yang berikutnya suatu perusahaan masukkan harga dokumen penawaran atas nama sendiri dan pesaingnya, ya tadi satu orang untuk beberapa PT, beberapa peserta tender tergabung dalam satu asosiasi yang secara teratur melakukan sosialisasi bersama terkait mengadakan pertemuan rutin khususnya menjelang pemasukan dokumen penawaran, beberapa peserta tender mengajukan pertanyaan yang sama, jadi banyaklah indikasinya, ada yang IP address sama ya, dimasukkan oleh satu yang tidak mampu, suatu penawaran dimasukkan oleh satu penyedia yang tidak mampu melaksanakan kontrak dengan tujuan untuk memenuhi jumlah minimal penawar. Kalau dulu kan minimal 3 ya, kalau sekarang kan kalau nggak sampai 3 masih bisa tetap lanjut. Sanksi persekongkolan tender tindak administrasi ya, kewenangan kita menjatuhkan sanksi untuk pasal 22 ini Bapak Ibu. Pertama, beberapa putusan kita melarang peserta tender untuk mengikuti tender di blacklist, bisa jadi 2 tahun, 1 tahun tergantung dari sanksi yang dibatukan oleh majelis komisi. Ada beberapa case yang kita menjatuhkan sanksi seperti larangan tender atau blacklist oleh majelis komisi gitu ya, dan inkrah sudah berkekuatan hukum tetap juga. Jadi sampai saat ini itu tetap akhirnya tadi Bapak Ibu itu semua putusan memang tergantung kepada majelis ini, tapi bentuknya kita pernah ada untuk melarang mengikuti tender. Yang berikutnya penetapan pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda minimal 1 miliar, dulu maksimal 25 miliar dari omset ya, 10% dari omset. Kalau dulu maksimal denda kita 25 miliar, minimal 1 M. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, denda minimal 1 miliar, maksimal 50% dari keuntungan bersih. Artinya khusus terkait dengan tender yang, kalau untuk tender ya berarti untuk paket tersebut saja ya yang kita periksa, atau 10% dari total penjualan. Artinya kalau ada tender 50 miliar, kalau kita sulit mendapatkan data berapa sih keuntungan bersih dari pelaku usaha terlapor ini untuk paket tersebut gitu, kita sulit membedakan mana datanya yang nggak kita peroleh dari terlapor terkait dengan biaya yang dia keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, ya sederhananya ya pakai 10% dari total penjualan. Jadi kalau 50 miliar berarti bisa 5 miliar maksimal. Rekomendasi penjawab ini udah nggak ada lagi, udah dicabut. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk tadi saya sampaikan bahwa untuk tender ini yang tadi pelanggaran tindak pidana korupsi sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ya. Jadi beberapa case kita dipakai juga untuk apabila ada berapa case yang saya, kalau nggak salah Rumah Sakit Umum Fatima ya, itu sampai direktur rumah sakitnya atau apa itu kalau nggak salah, bisa di Bapak Ibu browsing nanti gitu ya. Itu juga kita salah satu rekomendasinya kita menyampaikan ke kepolisian ya untuk ditindaklanjutin karena ada dugaan tindak pidana lainnya gitu ya. Yang berikutnya pelanggaran sumpah jabatan karena tidak menjalankan usaha. Jadi kasus kita orang terbukti bersekongkol, ada satu kasus yang pernah kita tanganin RSUD Bangsal di Pematang Siantar rumah sakit ya. Itu Pokja melaporkan kepada wakil bupati, hasil evaluasinya bahwa yang menang misalnya PTA pada saat itu. Namun wakil bupati menelpon kepada wali kota pada saat itu, pada saat tender dilaksanakan, dan meminta untuk dilakukan evaluasi dan meminta peserta tender tertentu yang bukan ditetapkan awal untuk jadi pemenang. Otomatis Pokja karena perintah dari pimpinan ya, mereka langsung menetapkan sebagaimana arahan pimpinan. Yang lalu putusan kita itu dipakai oleh DPRD untuk melakukan impeachment gitu ya kepada wali kota Pematang Siantar, dan mereka sudah sempat kalau nggak salah sampai ke Mahkamah Agung dan menang, cuman kan tinggal mengeksekusi dari Kementerian Dalam Negeri pada saat itu, namun itu nggak sempat selesai. Poinnya adalah bahwa peran tadi dari kepala daerah tadi ada akibat persekongkolan bisa juga dipakai untuk pelanggaran sumpah jabatan dan bisa dipakai oleh DPRD atau bisa jadi ya DPR RI, tergantung dari pejabat yang diduga melakukan melanggar sumpah jabatan segala undang-undang peraturan dan seluruhnya. Yang tadi yang terkait dengan larangan tender Bapak Ibu ya, misalnya kalau putusan KPPU tidak semua juga melakukan larangan mengikuti tender gitu ya, tapi ada hanya cuma denda. Kalau seandainya saya kepikiran saja gitu misalnya, apakah putusan KPPU ini kalau di pedoman pengadaan barang jasa itu kan kalau udah terbukti bersekongkol ada sanksinya, salah satunya blacklist misalnya.
Jadi putusan-putusan KPPU yang tidak dilarang tender misalnya, apakah sudah inkrah misalnya, apakah KPA atau yang secara aturan itu bisa menetapkan peserta tender tersebut untuk di blacklist misalnya. Sehingga jangan ada peserta tender yang cuma didenda di KPPU, dia juga tidak belum melaksanakan seluruh denda atau piutang yang dia piutang denda ya, yang harus disetorkan kas negara, tapi ya ikut-ikut tender juga lagi gitu. Beberapa saran. Yang pertama, agar Bapak Ibu yang terkait dengan pejabat pengadaan publik ya memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 9 dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, selain peraturan dan pedoman lainnya terkait pengadaan barang dan jasa. Ya, mungkin banyak peraturan lain juga. Membuat suatu kebijakan untuk menganalisa tender tertentu secara periodik dalam rangka mendeteksi potensi terjadinya persekongkolan pada tender yang akan dilakukan. Seperti tadi, membuat indikator-indikator yang bisa melihat ya, minimal di instansi Bapak Ibu lah gitu ya, artinya kok PT kayak tadi selalu pemenangnya giliran, atau kok ini selalu harganya terendah gitu ya, atau kok yang satu pelaku usaha ini jarang-jarang sih ikut gitu, tapi sekali ikut pasti menang gitu loh, asal nggak pernah ikut juga tapi 3 kali ikut 3 kali menang gitu, jarang juga ikut tender gitu kan, kita sedikit inilah. Jadi beberapa ini kok ada pelaku usaha yang dia berada di luar daerah gitu, tapi harganya lebih rendah dibandingkan yang di lokal gitu, kontraktor lokal atau apapun gitu, tergantung dilihatlah analisa terhadap kewajaran, kan harusnya biayanya lebih biaya akomodasi atau apapun gitu, tergantung proses pengadaannya harusnya lebih tinggi dong yang dari kontraktor atau pelaku usaha peserta tender yang berasal dari luar daerah misalnya. Tapi kenapa ini dikalahkan, itu nanti silakan dibuat seperti itu sehingga bisa didetek sejak awal, berarti ini aku harus lebih teliti gitu ya. Agar melakukan pelatihan reguler untuk mendeteksi persekongkolan tender dan kartel bagi staf pengadaan dengan bantuan lembaga persaingan atau konsultan hukum eksternal, sehingga dalam proses tender dapat menggugurkan peserta tender yang terindikasi bersekongkol, sehingga peserta tender yang ditetapkan sebagai pemenang tender bukan dari hasil persekongkolan. Seperti tadi ya, dideteksi sejak awal, kalau ada 2 indikasi tidak dilanjut evaluasinya, sehingga kalau seandainya pemenang lelang yang dilaporkan ke KPPU, tadi saya sampaikan bahwa kenapa juga kasus persekongkolan tender yang lebih banyak, karena banyak yang ngelapor gitu ke kita, sehingga perkara juga jadi lebih banyak dibandingkan untuk pasal-pasal dugaan pelanggaran lainnya. Ini penting juga seperti tadi, bahwa menyusun pedoman checklist ya, daftar periksa agar dapat menyusun proses pengadaan yang mengurangi risiko terjadi persekongkolan tender. Dari proses pengadaannya, dari proses perencanaan itu yang tadi sudah kita siapkan untuk dalam bahwa tender ini akan bagaimana biar bisa diikutin ya, atau dilakukan lebih fair, atau persaingan yang nilai-nilai prinsip-prinsip persaingan yang sehat itu lebih terakomodir gitu, sejak dari sisi persyaratan-persyaratan yang kita buat itu, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku usaha yang memiliki kualifikasi yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi jangan kita batas-batas terlalu rigid sehingga akhirnya hal seperti itu hilang gitu. Karena semakin sedikit jumlah peserta yang mengikuti, ya persekongkolan itu akan semakin gampang atau semakin mudah untuk dilakukan gitu ya. Dan mengidentifikasi persekongkolan tender yang digunakan bagi pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya, Bapak Ibu memiliki kemampuan pada saat pemasukan dan melihat dokumen administrasi, teknis dan harga, untuk melihat temuan tadi ada pola harga ya, ada kesamaan-kesamaan tadi, kesamaan penting metode pelaksanaan atau apapun gitu ya, yang contohnya mengindikasikan bahwa dokumen penawaran peserta dikerjakan oleh orang sama atau secara bersama-sama gitu, sehingga memenuhi 2 indikasi bagaimana diatur dalam Perpres tadi gitu, dan Bapak bisa melakukan kewenangan tidak melanjutkan melakukan evaluasi terhadap peserta tender tertentu, artinya bisa jadi dia tidak akan menjadi pemenang karena Bapak sudah tidak melanjutkan sejak Bapak menemukan adanya 2 indikasi. Jadi artinya tadi ada beberapa itu keterangan-keterangan yang dapat di ruang sidang, misalnya Bapak Ibu yang mengatakan bahwa tidak ada yang memerintahkan kami untuk secara ketentuan yang mengatur kami. Ada itu, maksudnya kenapa saya mengatakan seperti itu, karena dia mendalilkan seperti itu gitu. Kenapa nggak menemukan, karena kita pertama tidak ada yang langsung eksplisit gitu ya kami untuk membandingkan. Yang kedua seperti tadi kami ada beberapa, sehingga pemeriksaannya itu terkadang ya tugaskan satu anggota Pokja misalnya, PTA itu kita bagi gitu, kita tidak menemukan. Tapi kesempatan ini artinya hal-hal seperti tadi itu enggak jadi justifikasi gitu ya, benar, karena jelas dalam pedoman itu mengatakan apabila Bapak Ibu menemukan 2 indikasi, artinya
Nah, itu patut. Jadi ada beberapa saksi kita ahli misalnya DKPP yang pernah menyampaikan keterangan malah awalnya Pokja itu malah mengevaluasi itu dulu gitu sehingga dapatkan bahwa lah apa enggak peserta tertentu atau memang semua bersekongkol digagalin gitu. Itu kan terkadang kalau dalam pemeriksaan terkait dengan persekongkolan kita minta keterangan kepada DKPP sebagai ahli gitu ya apabila terkait Pepres. Pengadaan publik online membuat sistem yang dapat menganalisa dan menghasilkan skor kemungkinan persekongkolan seperti tadi ada indikator-indikator. Silakan kalau Bapak Ibu mau menerapkan untuk mengidentifikasi ya dari jumlah penawar yang berhasil, jumlah penawar yang gagal, harga di atas harga perkiraan, dan harga penawaran yang menang misalnya. Oh, ini gugur semua karena apa? Tidak dilanjut karena tidak datang memberikan kualifikasi. Oh, ada beberapa peserta di atas APS, ada hal seperti ini. Sehingga Bapak Ibu mengidentifikasi yang mana. Buatlah suatu mekanisme komplain untuk perusahaan dapat mengungkapkan permasalahan persaingan usaha secara jelas, identifikasi orang atau perusahaan di mana komplain tersebut harus disampaikan dan disertakan alamat kontak dan meyakinkan mengenai aspek kerahasiaan yang ada. Buatlah prosedur internal yang mendorong atau membutuhkan pejabat untuk melaporkan pernyataan atau perilaku mencurigakan kepada lembaga persaingan. Selain kepada kelompok audit internal pada lembaga yang melakukan pengadaan dan pertimbangan untuk memberikan insentif bagi pejabat untuk melakukan hal tersebut. Kurang lebih ada beberapa hal yang untuk dalam rangka pengawasan atau pencegahan dan pengawasan sehingga proses pengadaan barang dan jasa paling tidak barang dan jasa di instansi Bapak Ibu jauh dari atau bisa lah mengurangi risiko adanya proses tender yang dilakukan dengan cara bersekongkol ya dari pihak-pihak terkait. Tadi ada indikasi persekongkolan kita bentuknya ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada gabungan vertikal dan horizontal yang dilakukan dalam rangka mengatur peserta tender tertentu dapat memenangkan tender itu bisa diminimalisir dan dicegah gitu ya sehingga kita berharap dari proses pengadaan yang fair, yang persaingan yang sehat atau baik dari tadi dilakukan dengan cara sejak awal perencanaan bahwa dokumen pemilihan dokumen pengadaan kita itu sudah membuka ya peluang bahwa persaingan itu akan akan lebih terbuka dan akan lebih sulit untuk para pihak melakukan pengaturan pemenang gitu ya. Sehingga harga yang proses pengadaan itu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dapat memenuhi atau mewujudkan hal-hal yang ingin kita capai dari proses pengadaan barang dan jasa yang kita lakukan melalui tender. Artinya kita mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan kita dengan harga yang wajar. Namun semua pihak baik KPPU maupun Bapak Ibu semua ya kita laksanakan tugas sebagaimana kewenangan dalam menjagain dan itu bisa kita wujudkan. Dan apabila yang terwujud kita berharap tadi biaya-biaya akibat persekongkolan yang mengakibatkan harga tinggi tadi ya terjadi efisiensi yang akhirnya dari APBN kita juga bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat. Kurang lebih secara ringkas Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yang saya sharing nanti juga tadi saya sampaikan bahwa yang lebih paham juga di lapangan Bapak Ibu bisa juga memberitahukan atau sharing menyampaikan ke kita atau ada hal yang ingin didalami nanti kita buka dalam sesi tadi moderator sampaikan akan ada sesi tanya